Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Oktaviani, NIM 220966 dari Prodi Manajemen RA2 Universitas Primagraha. Nah, video ini dibuat karena untuk memenuhi syarat perkuliahan UAS Manajemen Lintas Budaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Wahid Alfariji SEMM. Nah, langsung saja di sini saya akan meresu materi yang pertama tentang pengenalan negosiasi bisnis internasional. Nah, kalian tahu nggak bisnis internasional itu apa? Negosiasi bisnis internasional adalah proses ini paling penting dalam dunia bisnis global saat ini. Memahami budaya, bahasa sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Memahami perbedaan budaya dalam negosiasi. Yang pertama itu ada relasi. Membangun hubungan yang baik dalam mitra bisnis dari budaya yang berbeda sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada gaya negosiasi. Setiap budaya itu memiliki gaya negosiasi yang unik, seperti tingkat formalitas, orientasi, pada kontak atau tugas, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada konsep waktu. Nah, ada membangun kepercayaan dalam negosiasi. Yang pertama itu ada keterbukaan, yang kedua konsistensi, dan yang terakhir ada empati. Di sini juga ada menghargai perspektif lain. Nah, memahami perbedaan. Menyadari dan menghargai perbedaan budaya yang berbeda itu lebih efektif. Yang kedua, empati. Menempatkan diri di posisi lawan bicara yang tepat dapat membantu dan memahami sudut pandang mereka. Yang ketiga, ada terbuka pikiran. Semakin terbukanya pikiran dapat menghasilkan solusi yang lebih baik. Komunikasi yang efektif. Itu ada 4. Yang pertama, hindari asumsi. Yang kedua, dengarkan aktif. Yang ketiga, bahasa tubuh. Dan yang keempat, itu kesabaran. Cara membangun kepercayaan. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, komunikasi terbuka. Yang ketiga, konsistensi. Dan yang keempat, kolaborasi. Kesimpulannya yaitu, setelah membahas berbagai aspek dari negosiasi bisnis internasional lintas budaya, kita dapat menarik kesimpulan yang penting memberikan rekomendasi praktik dalam pelaku bisnis. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu memahami keragaman budaya internasional. Keragaman budaya internasional mencakup berbagai tradisi, nilai, dan gaya hidup yang unik di seluruh dunia. Memahami dan menghargai perbedaan juga penting untuk menciptakan saling pengertian dan kerjasama yang baik. Nah, kalian tahu nggak lintas budaya itu apa? Definisi lintas budaya yaitu interaksi dan komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini mencakup pemahaman, apresiasi, dan adaptasi terhadap perbedaan nilai, norma, kebiasaan, perspektif yang ada di antara budaya-budaya tersebut. Pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting pada globalisasi saat ini. Dengan semakin terhubungnya sebagai budaya di seluruh dunia, kemampuan ini untuk memahami dan berinteraksi secara efektif. Kunci kesuksesan dalam berbagai bidang, baik bisnis, politik, maupun sosial. Resolusi konflik dalam konteks lintas budaya. Memahami dan mengelola konflik dalam situasi komunikasi lintas budaya membutuhkan pendekatan yang sensitif dan adaptif. Melalui kesadaran budaya, empati, dan keterampilan negosiasi, kita dapat menemukan solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Memahami pembangunan ekonomi inklusif. Ekonomi inklusif merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berbeda dari pendekatan pembangunan ekonomi tradisional yang kerap mengesampingkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Definisi pembangunan ekonomi inklusif. Pembangunan ekonomi inklusif adalah
upaya untuk menciptakan peluang ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang selama ini berada di pinggiran. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa manfaat pembangunan itu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, tujuan pembangunan ekonomi inklusif ini apa sih? Yang pertama, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua, mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi lokal yang tangguh. Prinsip pembangunan ekonomi inklusif. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, partisipasi. Yang ketiga, keberlanjutan. Yang terakhir, ada pemberdayaan. Peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi inklusif. Yang pertama, investasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Yang ketiga, inovasi inklusif. Dan yang terakhir, kemitraan strategis. Nah, di sini tuh ada peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi inklusif. Yang pertama, partisipasi aktif. Yang kedua, ada kepemimpinan komunitas. Dan yang terakhir, ada kewirausahaan lokal. Di sini juga ada tantangan dalam implementasi pembangunan ekonomi inklusif. Yang pertama, koordinasi pemangku kepentingan. Yang kedua, data dan pengukuran kinerja. Nah, kesimpulan dari materi yang di atas adalah pembangunan ekonomi inklusif merupakan strategi yang penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa rekomendasi kunci untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, pengembangan kewirausahaan, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Materi yang ketiga selanjutnya yaitu masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah integrasi ekonomi di antara 10 negara anggota ASEAN. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara. Nah, pasar tunggal ASEAN tujuannya yaitu untuk visi ekonomi terintegrasi di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menciptakan aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing ASEAN di pasar global. Posisi Indonesia dalam perdagangan dan investasi ASEAN. Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat perdagangan dan investasi di kawasan. Adapun materi yang terakhir yaitu tantangan ekonomi bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang kompleks termasuk pengurangan subsidi energi, peningkatan kesejahteraan buruh, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sektor pertanian, dan pengelolaan utang di luar negeri. Kesejahteraan buruh, menjaga daya beli dan produktivitas. Ada 3 cara. Yang pertama, meningkatkan upah minimum. Yang kedua, jaminan sosial dan kesehatan. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan keterampilan. Nah, pertumbuhan kesempatan kerja mendorong investasi dan wirausaha. Yang pertama, investasi strategis. Yang kedua, kemudahan berusaha. Yang ketiga, peningkatan keterampilan. Pengurangan utang luar negeri, menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Yang pertama, ada restrukturisasi utang. Yang kedua, peningkatan ekspor. Yang ketiga, ada penghematan belanja pemerintah. Di sini ada strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi. Yang pertama yaitu reformasi subsidi. Yang kedua, investasi infrastruktur. Ketiga, ada peningkatan daya saing. Peran sektor swasta dalam mendukung perekonomian. Yang pertama, investasi. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan investasi dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, industri, manufaktur, dan teknologi. Yang kedua, ada tanggung jawab sosial. Perusahaan swasta dapat berpartisipasi dalam program tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, ada inovasi. Perusahaan swasta dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Nah, cukup sekian video penjelasan materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Ada sedikit pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.